Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi bersama dengan saya dalam pembacaan firman Tuhan hari ini. Tuhan itu baik, Tuhan itu sangat baik, dan Tuhan selalu menuntun hidup kita. Setiap kita yang membutuhkan Tuhan, kita selalu akan dipimpin oleh Tuhan. Karena Tuhan akan terus mendidik, mengajarkan, dan menegur, menasehati kepada kita agar supaya kita hidup di jalan Tuhan. Karena itu kita selalu perkatakan firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sungguh baik, Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan. Pada hari ini kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya dengan firman-Mu kami akan mendapatkan kabar baik untuk kehidupan kami. Karena itu ya Bapa, pimpinlah kami selalu setiap langkah hidup kami. Kami mau terus mengikut Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kiranya firman Tuhan yang kami dengar hari ini menjadi benih yang bertumbuh di dalam hati kami, bertumbuh dan akan berbuah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau membuka hati, pikiran, dan telinga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan hari ini. Haleluya. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini kita ambil dari Amsal 19. Mari kita mau membaca firman Tuhan ayat yang ke-8. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Ayat 9. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Ayat 10. Kemewahan tidak layak bagi orang bebal, apalagi bagi seorang budak memerintah pembesar. Ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Ayat 12. Kemarahan raja adalah seperti raung singa muda, tetapi kebaikannya seperti embun yang turun ke atas rumput. Ayat 13. Anak bebal adalah bencana bagi ayahnya, dan pertengkaran seorang istri adalah seperti tiris yang tidak henti-hentinya menitik. Ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang, tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Ya, kita baca dari Amsal 19 ayat 8 sampai ayat 14. Di sini kita telah membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan mengajarkan tentang akal budi. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapat kebahagiaan. Memperoleh akal budi. Apa itu akal budi? Akal budi adalah pikiran yang sehat untuk mendapatkan kemampuan untuk berpikir dan juga memiliki sikap atau meresponi ya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar,
tentunya kita akan memiliki respon. Dan respon itu masuk di dalam pikiran kita. Kalau kita memiliki akal budi, ya, mendapatkan akal budi, pikiran yang sehat, tentunya respon kita pun juga akan sehat dan baik. Dan itu baik untuk diri kita maupun untuk orang lain. Karena Tuhan mengatakan siapa memperoleh akal budi berarti mengasihi dirinya. Kalau kita ingin mengasihi diri kita, berarti kita harus memiliki respon yang baik, pikiran yang sehat. Dan siapa berpegang pada pengertian mendapat kebahagiaan. Pengertian, ya, berpegang pada pengertian. Apa itu pengertian? Pengertian adalah pengetahuan dalam pikiran. Akal budi mengetahui tentang adanya Tuhan. Dan kesadaran takut akan Tuhan. Karena sering kita sudah mendengar dan belajar bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Akal budi dan pengertian adalah bagian dari hikmat Tuhan. Ya, kalau kita memiliki dan memperoleh akal budi serta pengertian, maka hidup kita berbahagia. Yang di Amsal 19 ayat 11 dikatakan, akal budi membuat seseorang panjang sabar. Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Kita semuanya manusia, tidak ada yang sempurna. Selalu bisa membuat kesalahan. Baik itu kesalahan suami, istri, anak, teman, sahabat, semuanya bisa melakukan kesalahan. Tetapi apakah kesalahan ini terus akan kita bahas? Ya. Kita mesti dapat memaafkan. Karena dengan memaafkan mereka ini, ya, baik itu suami, istri, anak, teman, sahabat, dan kita sendiri pun juga sering juga dapat melakukan kesalahan. Anggaplah cara Tuhan memakai dengan kesalahan atau apapun, ya, yang kita hadapi dengan sesama untuk membentuk hidup kita agar hidup kita menjadi terpuji di hadapan Tuhan dan sesama manusia. Karena tertulis akal budi membuat seseorang panjang sabar. Panjang sabar, lawan katanya itu adalah mudah marah. Kalau kita mudah marah, apa akibatnya? Akibatnya dengan mudah marah akan ada dosa-dosa serius lainnya. Misalnya, ya, kalau kita marah, apa yang ada di dalam pikiran kita? Kita akan keluarlah kata-kata yang tidak enak didengar. Mungkin dengan cacian, dan akhirnya akibatnya melukai orang lain, melukai orang yang mendengar omongan kita, ya. Dan juga kalau kita marah, kita bisa benci kepada orang tersebut. Dan apabila diteruskan lagi, akhirnya kita tidak bisa
mengampuni. Karena dengan marah kita akan membenci, dan apabila tidak dapat mengampuni, semakin lagi membawa kita ke dalam yang tidak baik. Dan hubungan suami istri, atau hubungan orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, kita dengan teman atau dengan sahabat, akibatnya akan menjadi renggang dan jauh. Dan hubungan kita akan menjadi tidak baik. Jadi, kita akan terus belajar dengan lambat marah dan memaafkan sangat penting bagi kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Dan juga satu lagi yang dikatakan tentang akal budi. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Luar biasa ya. Kalau kita suami-suami mendapatkan istri yang berakal budi adalah karunia Tuhan. Apalagi disertai dengan takut kepada Tuhan. Bagi pemuda-pemudi yang saat ini mungkin sedang menantikan pasangan dan mencari jodoh, ya, ketika mencari pasangan hidup, akal budi adalah jauh lebih penting daripada sekedar penampilan. Hikmat, bimbingan, dan berkat Tuhan adalah penting sekali jikalau kita ingin mempunyai pernikahan yang berbahagia. Orang percaya harus berusaha untuk menikahi seorang yang sungguh berserah kepada Tuhan Yesus, mencintai firman Tuhan, mencintai Tuhan Yesus dan takut akan Tuhan, dan mengikuti cara-cara yang diajarkan oleh Tuhan. Karena Tuhan itu selalu memberikan didikan, nasihat, mengajarkan, menegur. Kalau kita terus mau membaca firman Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri, pribadi Tuhan yang kita percayai, terus akan membawa kita menjadi baik. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dengan firman-Mu hari ini kiranya kami terus percaya kepada Tuhan, bagaimana Tuhan mendidik kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kepada kami, agar kami memperoleh akal budi dan pengertian, dan juga panjang sabar, serta takut akan Tuhan. Maka hidup kita akan menjadi hidup yang berbahagia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Biarlah firman-Mu Tuhan yang telah kami baca, kami terus akan merenungkan dan kami dapat melakukan. Terima kasih. Roh Kudus pimpin kami terus di dalam setiap langkah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.